Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Mungkin sebelumnya mohon bantuan doa ya untuk rekan-rekan semua ya, atas berpulangnya salah seorang sahabat kami yang sudah banyak membantu Mystery Zone dan juga banyak berkontribusi untuk kemajuan Mystery Zone ya Pak Cek ya. Iya. Jadi beliau ini salah seorang sobat pemburu kisah, kontributor area Malang, saudara kita Anggoro Cipto Ismoyo. Jadi mohon bantuan doa semuanya. Fatihah. Amin. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Dan untuk malam hari ini kita akan membawakan satu kisah dari Mas Ahmad Wijaya ya, atau Mas Awit. Iya. Jadi kisah ini terjadi di Kota Malang, yang tepatnya di salah satu pabrik tua Kang Surya, pabrik penggilingan tebu di Kota Malang. Nah, bagaimana kisah dari Mas Awit ini, monggo Kang Surya dikisahkan untuk para sobat pemburu kisah. Ya. Mas Awit ini berbagi kisah pengalamannya sekitar pertengahan tahun 2020, masih baru kemarin ini Pak Cek. Nah, jadi Mas Awit ini kan bekerja di pabrik gula ya, di area Malang ya. Dan memang kalau melihat kondisinya seperti pabrik yang besar, bangunan tua, kuno, terus juga unsur historisnya itu cukup kental ya. Jadi memang pasti banyak hal-hal yang menarik untuk disimak ya, terutama bagi teman-teman sobat pemburu kisah. Nah, Mas Awit ini pun juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi aktivitasnya memang selain ngecek mesin-mesin untuk pabrik, dia juga kadang-kadang ngecek untuk gudang, terus ngecek untuk kendaraan keluar masuk. Jadi memang shift-shiftan kerjanya. Kadang kerja itu kalau kebetulan shift pagi sampai sore ya mungkin ketemu banyak teman lah. Tapi kalau kebetulan shift sore sampai malam atau bahkan shift malam sampai menjelang pagi, ya kadang-kadang harus mengalami berjaga atau beraktivitas di pabrik yang sunyi, sepi, dengan kondisi gelap, hanya mesin-mesin yang berputar, mesin-mesin yang menimbulkan suara seperti itulah. Jadi Mas Awit ini memang sudah mengakrabi aktivitasnya bekerja di tempat itu. Nah, kebetulan pada waktu itu, waktu kejadian ini ya, Mas Awit itu dia dapat tugas itu shift malam. Nah, memang hari itu dia merasa ya hari ini kok sepi banget gitu, nggak seperti biasanya gitu. Karena memang kadang-kadang walaupun shift malam masih bertemu lah satu atau dua orang temannya ya, atau kalau enggak mungkin masih ketemu dengan petugas security yang keliling mungkin. Cuman pada waktu itu Mas Awit ini merasa hari ini kok tumben kok sepi banget gitu. Namun karena sudah bagian dari pekerjaan yang harus dijalani ya, Mas Awit ini terus melanjutkan tugasnya, mengecek mesin-mesin penimbangan sama beberapa gudang, sampai akhirnya menjelang jam 12 malam dia ini seperti mencium bau-bau seperti bangkai ayam gitu. Awalnya hanya diacuhkan saja ya, mungkin ini bangkai tikus atau mungkin dari luar lah, tapi kok sepertinya ini kok kuat banget baunya. Akhirnya Mas Awit pun berinisiatif untuk mencari di mana ini sumber bau ini. Dia coba berkeliling mencari posisi bangkai binatang ini, karena khawatirnya kalau sampai ada bangkai binatang di situ nanti resiko juga bagi dia yang bertugas di sana, kebetulan shift saat itu. Akhirnya Mas Awit nyoba
nyari di area kegelapan malam sambil membawa peralatan lampu seadanya. Dia itu terus mencoba nyari, tapi memang posisinya sepertinya berasal dari area gudang. Mas Awid pun terus menelusuri sampai akhirnya bau itu semakin kuat, tapi di sana itu tidak ada binatang atau bangkai yang dia maksud, itu tidak ada. Jadi hanya terlihat beberapa karung gula aja gitu. Kok baunya kuat banget dari sini ya? Mas Awid terus mendekat ke beberapa tumpukan karung itu. Belum sampai langkah kakinya itu nyampe ke sana ya, itu salah satu karung itu kok seperti bergerak gitu. Terus makin memanjang dan bau itu semakin tajam menusuk hidungnya, sampai Mas Awid ini merasa, wah ini memang bukan bau bangkai binatang ini. Sepertinya ini memang bau dari karung yang sekarang berubah menjadi pocong. Jadi Mas Awid ini saking kagetnya, saking takutnya, tubuhnya ini sampai merasa kaku gitu. Dan bau itu sangat membuat Mas Awid kayak sudah setengah mati gitu rasanya. Sampai akhirnya dia bisa membaca doa, kemudian menggerakkan kakinya, barulah dia bisa keluar dari gudang itu. Dan setelah agak jauh dengan nafas tersengal-sengal ya, sosok itu memang sudah nggak ngikuti dia lagi, memang hanya sekedar menampakkan diri kayaknya. Dan anehnya bau yang tadi mengganggu itu juga hilang. Jadi mungkin hanya sekedar iseng, sekedar menakuti Mas Awid aja kayaknya memang. Jadi ya Mas Awid memang pengalaman yang sip malam itu membuat dia benar-benar luar biasa ketakutan, sampai akhirnya beberapa hari kemudian dia sampai berkisah ke teman-temannya itu ya, tanggapannya mereka ya sudah wajar. Memang di tempat-tempat seperti ini kadang-kadang ada saja yang ganggu, ada saja yang iseng, karena memang ini bangunan lama, bahkan umurnya lebih tua dari orang-orang yang ada di situ, lebih tua dari orang tuanya Mas Awid juga mungkin bangunan ini adanya. Akhirnya ya Mas Awid bisa memaklumi lah kondisi kejadian di malam hari itu. Dan beberapa hari kemudian terulang lagi kejadian, ya nyaris sama, tapi kali ini agak beda yang membuat Mas Awid ketakutan, Pak Jack. Jadi waktu itu dia dapat shift sore, tapi pulangnya jam 12 malam ya, sebenarnya hampir sama ya. Dia kebetulan bagiannya waktu itu untuk ngecek kendaraan yang keluar masuk. Jadi mungkin truk kendaraan yang bawa tebu itu dia yang ngecek semua kendaraan. Nah, ketika itu belum sampai jam 12 malam sih, masih kondisinya cukup malam, tapi memang suasananya hampir sama, sepi gitu. Jadi di situ hanya ada truk-truk yang terparkir saja. Ya, Mas Awid ini sambil ngeceki kendaraan yang barangkali ada yang nanti masuk lagi gitu. Dia nunggu di sana. Sayup-sayup dari kejauhan itu seperti terdengar langkah kaki banyak orang yang aktivitasnya itu seperti berbaris gitu, Pak Jack. Mas Awid awalnya merasa ini kok jam segini ada tentara latihan baris berbaris ini ya. Ini di luar apa di dalam ini? Mas Awid celinguan, dia keliling melihat ke sana kemari. Ternyata ya hanya ada kendaraan parkir aja, kondisi masih sepi. Tapi suara tentara baris berbaris itu terdengar jelas sekali. Prak prok. Jadi ya seperti langkah kakinya itu menghantam, menginjak tanah itu terdengar jelas di telinga Mas Awid. Karena keliling ke sana kemari, tengok ke sana kemari nggak terlihat apa-apa, Mas Awid mulai merasa takut. Dan kebetulan ada salah satu temannya yang nyamperin ke situ. Dipanggil lah sama Mas Awid. Cak, gak krungu suara tentara baris ah?
iki kok suaranya kok sampai tutuk gini. Jadi dia itu bertanya, nggak dengar suara tentara berbaris tah? Kok suaranya sampai di sini gitu. Lah temannya cuma diam saja, nggak dengar apa-apa. Tapi emang biasanya begini, di hari-hari tertentu ya ada suara-suara seperti ini, kata temannya seperti itu. Waduh, Mas Awit pun akhirnya merinding karena temannya ya hanya sekedar lewat dan kemudian balik ke posnya lagi. Mas Awit juga waduh mulai ketakutan, hingga akhirnya karena jam shiftnya sudah hampir selesai, Mas Awit pun cepat-cepat berkemas dan malam itu dia memutuskan untuk pulang lebih awal, Pak. Nah, sampai akhirnya pada suatu kesempatan Mas Awit ini kan lagi berkunjung ke rumah kakeknya ya, Mbah Kakung gitu. Ya akhirnya sempat bertanya-tanya lah perihal tempatnya dia bekerja, karena kebetulan kakeknya ini juga dulu pernah kerja di tempat yang sama gitu. Ya memang banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh kakeknya Mas Awit bahwa di sana itu memang dulu banyak orang-orang yang meninggal, baik orang Belanda atau mungkin orang Indonesia. Jadi pribumi pun waktu membangun pabrik itu banyak orang yang meninggal di sana. Bahkan selama pabrik terbangun pun juga, pabrik berjalan itu juga ada saja orang yang meninggal, entah itu karena kecelakaan atau hal lain gitu. Dan memang kejadian-kejadian seperti itu ya sesuatu yang sudah wajar di suatu bangunan yang kuno, lama, terus pabrik yang besar ya dengan mesin-mesin berukuran skala raksasa gitu ya, itu suatu hal yang sudah wajar kata kakeknya. Jadi bagi Mas Awit memang ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa, Pak Cik. Jadi itu kisahnya, Pak Cik. Iya, dan ini infonya Mas Awit sekarang ada di kota Bandung, Kang Surya. Iya, sudah di Bandung ya. Iya. Jadi ya apa ya? Memang di sebuah tempat atau di suatu tempat dimanapun itu berada, pasti ada yang menempati selain kita. Iya. Apalagi itu bangunan yang lama dan kuno ya, Kang Surya. Iya. Jadi untuk sobat pemburu kisah tetap jaga kesehatan ya. Di musim-musim seperti ini tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, Jangan abai protokol kesehatan ya. Benar. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti kami, untuk subscribe, tinggalkan komen, dan jangan lupa ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Dan untuk Mas Awit, terima kasih atas kiriman kisahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.